wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian sebagai perwakilan dari masing-masing agama dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri FGD pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Alia Saskia selaku moderator akan memimpin jalannya FGD pada hari ini. FGD ini akan membahas tentang kebijakan suara azan dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. FGD ini tidak ada yang benar maupun tidak ada yang salah, serta tidak diperbolehkan bagi peserta untuk menyela sebelum seseorang selesai berbicara. Oleh karena itu, peserta diharapkan dapat aktif untuk memberikan tanggapannya mengenai masalah yang akan kita bahas pada kali ini. Sebelum memulai FGD ini, ada baiknya para peserta untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Soleh. Saya perwakilan dari agama Islam. Perkenalkan, nama saya Paulina Agatha Sukma. Saya perwakilan dari agama Katolik. Perkenalkan, nama saya Novenia Cecilia Ria. Saya mewakilkan agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Marco Kanaldi Leslie, selaku perwakilan dari agama Buddha. Baik, terima kasih. Baik, akan kita mulai FGD ini dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan secara singkat apa yang Anda ketahui terkait Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022. Pertanyaan ini dapat dijawab oleh Rizky. Kepada Rizky dipersilahkan. Terima kasih moderator. Yang saya ketahui tentang Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 ialah surat itu berisikan tentang pedoman penggunaan suara di masjid dan musola dan pembatasan penggunaan suara speaker dalam dan luar. Sekian moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh dijawab oleh Marco. Kepada Marco dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Yang saya ketahui mengenai Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 itu adalah tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dan ketentuan-ketentuan serta tata cara penggunaan pengeras suara tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Maka dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 itu berisi tentang pedoman penggunaan suara azan atau pengeras suara di masjid ataupun musola. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu, apakah kebijakan tersebut dirasa sudah tepat untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama? Pertanyaan ini dapat dijawab oleh Novenia. Kepada Novenia saya persilahkan. Terima kasih. Pendapat saya setuju. Namun bukan berarti saya terganggu dengan pengeras suara. Karena kebijakan tersebut pasti memiliki tujuan, yaitu ketertiban masyarakat yang menjemur, di mana pastinya pemerintah sudah memikirkan dengan matang tentang pemberlakuan kebijakan tersebut, yang pastinya ada pro dan kontra. Dengan kata lain, terdapat juga kebijakan yang menyangkut kepercayaan lain, sehingga setiap umat dapat mencapai ketoleransian. Baik, terima kasih. Selanjutnya dapat dijawab oleh Pauline. Kepada Pauline saya persilahkan. Menurut saya setuju karena dengan adanya aturan penggunaan pengeras suara tersebut dapat menjadi pedoman untuk mengaktifkan pengeras suara dengan volume yang tidak terlalu kuat agar tercipta ketentraman di antara masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut itu sebenarnya bersifat baik untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu, bagaimana tanggapan Anda terkait tanggapan dari Menteri Agama yang mengkritik suara azan pada saat diwawancarai oleh media? Pertanyaan ini dapat dijawab oleh Pauline. Kepada Pauline saya persilahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya itu adalah tindakan yang kurang baik. Karena walaupun beliau tidak ada niat untuk mengkritik suara azan, beliau hanya bermaksud untuk menegaskan tentang pengaturan pengeras suara di masjid. Namun, itu tetap tindakan yang kurang tepat karena telah mendukung agama tersebut. Seandainya mau mengingatkan, sebaiknya disampaikan dengan cara lisan maupun tulisan kepada pihak yang bersangkutan. Tidak usah dipublikasikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya dapat dijawab oleh Rizky. Kepada Rizky, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Tanggapan saya terkait hal tersebut. Menurut saya pribadi, pernyataan yang dilontarkan Bapak Yakut Khalil Qomas tentang gonggongan suara anjing yang seakan-akan membandingkan suara tersebut dengan suara azan yang dikumandangkan setiap harinya membuat kontroversi di dunia maya. Banyak masyarakat yang memiliki pandangan terhadap pernyataan beliau mengarah ke negatif. Walaupun pada akhirnya beliau melakukan klarifikasi tentang pernyataan yang dilontarkan beliau, namun masih saja belum mampu diterima oleh masyarakat. Sekian moderator. Baik, terima kasih. Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari Menteri Agama harusnya tidak dipublikasikan dan harusnya tidak perlu dibandingkan dengan suara gonggongan anjing. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apakah Anda merasa terganggu dengan suara azan yang dikumandangkan di masjid ataupun musola? Pertanyaan ini dapat dijawab oleh Marco. Kepada Marco, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Kalau dari saya pribadi, saya sendiri tidak terganggu dengan suara azan. Karena dari saya kecil itu sudah diajarkan untuk tidak terganggu dengan hal demikian. Dan harus sadar juga, kita itu hidup di Indonesia, di mana majemuk akan penduduknya, dimulai dari agama dan suku. Gitu. Jadi harus belajar toleransi dari kecil. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dapat dijawab oleh Novenia. Kepada Novenia, saya persilahkan. Baik, menurut saya tidak terganggu. Sama seperti pendapat Marco, kita juga sudah diajarkan sejak dini untuk menghargai setiap perbedaan. Salah satunya perbedaan dalam agama. Sehingga memandang suara azan pastinya tidak akan mengganggu, namun menjadi bentuk saling menghargai atau toleransi antar umat beragama. Baik, terima kasih. Maka dapat saya simpulkan bahwasanya suara azan itu tidak mengganggu walaupun dikumandangkan di masjid dan musola, dan harusnya hal tersebut dapat menjadi hal yang dapat ditoleransi oleh umat-umat lain, dan begitu pula umat Islam dapat mentoleransi agama-agama lainnya. Terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apa solusi terbaik yang dapat Anda tawarkan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat Indonesia yang plural? Pertanyaan ini dapat dijawab oleh Rizky. Kepada Rizky, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Solusi terbaik yang saya tawarkan tentang kerukunan agar berjalan di Indonesia ini dengan baik. Yang pertama, setiap dari kita harus menanamkan jiwa toleransi yang kuat. Dan itu harus ditekankan kepada anak-anak. Hingga pada saat dia dewasa, dia bisa mengimplementasikan ilmu yang diajarkan sejak dini. Dan ketika salah satu agama melakukan gangguan atau ketidaknyamanan di sebuah daerah, sebaiknya pemuka agama atau masyarakat membicarakannya dengan baik-baik dan membuat sebuah peraturan daerah untuk terwujudnya kerukunan antar agama tersebut. Sekian moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya dapat dijawab oleh Novenia. Kepada Novenia, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Solusi terbaik kembali kepada individu masyarakat yang seharusnya paham akan toleransi dan sikap saling menghargai antar umat beragama. Di samping itu, kita juga harus dapat berkontribusi dengan pemerintah sehingga pemerintah dapat membuat dan menerapkan kebijakan yang bersifat menertibkan. Masyarakat dan pemerintah juga perlu mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang bertujuan untuk adanya rasa saling menghargai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dapat dijawab oleh Pauline. Kepada Pauline, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya solusi terbaik yaitu yang pertama, karena masyarakat Indonesia dengan keanekaragaman suku, agama, dan kepercayaan, untuk itu kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan tenggang rasa antar sesama masyarakat Indonesia. Yang kedua, kita harus mengerti perbedaan yang ada. Jadi, jangan pernah kita menyinggung ataupun tidak menghormati agama lain. Tindakan tersebut dapat memicu keretakan antar umat beragama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dapat dijawab oleh Marco. Kepada Marco, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Saran atau solusi yang dapat saya tawarkan itu dimulai dari mikro, yaitu dari keluarga, di mana harus ditanamkan sejak kecil
nilai-nilai toleransi itu. Kalau secara makro itu dari pendidikan, dari peran pemerintah dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dalam pendidikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kembali moderator. Baik, terima kasih. Dengan selesainya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula FGD pada hari ini. Berdasarkan pendapat dari teman-teman sekalian, maka dapat saya simpulkan bahwasanya kebijakan suara azan tersebut sebenarnya itu bersifat positif, tetapi ada pro dan kontra dari tanggapan Menteri Agama itu sendiri. Kemudian untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama itu dapat dilakukan yang pertama melalui keluarga, kemudian dapat disambung oleh pendidikan. Sekian saja. Pendapat para peserta FGD bermanfaat untuk pembelajaran dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Baiklah, sampai di sini kegiatan FGD pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.